Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ernawati SPD. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi, struktur dan kebahasaan teks anekdot pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot diartikan sebagai cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal, dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Beberapa kriteria sebuah cerita untuk disebut sebagai anekdot yaitu: yang pertama, ceritanya lucu atau menarik. Kedua, ceritanya mengesankan atau mengandung makna. Ketiga, tokohnya orang penting atau terkenal. Keempat, berdasarkan kejadian yang sebenarnya dan sudah terjadi, masa lampau atau masa kini. Dan yang kelima, kejadian dalam cerita belum tentu benar. Maksudnya, cerita mengambil tema dan kejadian dari masyarakat dengan pemberian nama tokoh yang disamarkan, terutama yang menyangkut nama baik seseorang. Secara umum, teks anekdot terdiri dari 5 bagian yang membentuk alur cerita dengan latar dan tokoh tertentu. Antara lain, yang pertama, abstrak, adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal unik yang akan dipaparkan dalam teks. Kedua, orientasi, adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya, penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Ketiga, krisis, adalah bagian yang menjadi hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi kepada si penulis atau orang yang diceritakan. Keempat, reaksi, adalah bagian tentang cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi. Dan yang kelima, koda, adalah bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Kaidah-kaidah teks anekdot meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, menggunakan waktu lampau. Cerita-cerita dalam anekdot biasanya dimulai dengan kata kemarin, sejak dulu, konon, suatu hari, dan sejenisnya. 2. Menggunakan pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Dengan pertanyaan retorik, kesan lucu cerita anekdot dapat terasa. Contoh-contoh pertanyaan retorik. Ketiga, menggunakan konjungsi atau kata sambung.
Konjungsi digunakan untuk menghubungkan kata-kata, frasa-frasa, kalimat-kalimat, kata dan frasa, frasa dan kalimat, atau kalimat dan paragraf. Tanpa konjungsi, paragraf demi paragraf tidak tersusun secara sistematis. Keempat, menggunakan kata kerja. Anekdot disusun dengan menggunakan verba atau kata kerja. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas atau kegiatan terlihat dengan jelas. Dan yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Anekdot dibuat dengan menggunakan kalimat perintah untuk memudahkan pemahaman strukturnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ini, di mana pembahasan mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot dapat memberikan pemahaman dan manfaat untuk kita semua. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.